Selalu ada hikmah. Masih balik lagi dengan Pak RW inspiratif kita kali ini dan kita ambil hikmah lagi dari beliau ya. Pak RW, terus gimana nih? Kan kalau umur segini biasa masih suka nongkrong. Masih suka nongkrong juga nggak sama teman-teman? Oh masih Pak. Masih. Tapi untuk nongkrong itu biasanya saya di kuliahan aja sih. Kalau untuk di Oke. wilayah ya sekedar Ada yang mencari dari aspirasi. malam sampai ke pagi udah aja nimbrung atau Oh itu ya. udah Wah, enggak bisa ya? tepar itu. Iya, besoknya juga capek. Iya, Terus betul. akhirnya ada yang tertarik karena jabatannya nggak digodain cewek nih naksir. Aduh, Pak RW tolong nikahi aku gitu. Aduh. Mungkin kalau seperti itu mungkin ada ya Pak. Tapi lebih banyak ke ibu-ibu sih. Banyak yang suka Nyariin menjodohkan. mantu. Aduh, iya kadang iya saya nyengir aja kalau digituin sama ibu-ibu. Kalau jodoh mah kemana-mana Bu. Ya udah tenang aja ya. Terus akhirnya juga sekarang jadi duta anti narkoba. Wah itu gimana ceritanya? Untuk waktu itu saya menjadi duta anti narkoba karena dipanggil Bapak Wali Kota, dipanggil waktu itu untuk menemani. Jakut ya maksudnya? Iya, Wali Kota Jakut Utara. Jakut, Wali Kotanya terus? namanya Bapak Hendra Hidayat, memanggil saya dan Pak Wali Kota menyampaikan, ini yang Gen Z ini bisa nih menjadi kepanjangan tangan kita untuk meminimalisir narkoba-narkoba di wilayah. Seperti itu. Ya alhamdulillah ya diangkat lah sama beliau menjadi duta anti narkoba. Jakut permasalahan narkobanya gimana sih sejauh ini? Sejauh ini sih yang saya tahu sih masih zona merah sih Pak ya. Makanya kita diangkat untuk mengedukasi teman-teman kita agar menjauhi hal-hal yang terlarang lah. Gitu. Sejauh ini di RW-nya gimana nih? Ada nggak yang terendus atau kayaknya terlibat entah jadi kurirnya lah atau ya yang naudzubillah berbuat jadi masalah masyarakat? Alhamdulillah ya semenjak saya diangkat menjadi duta anti narkoba sudah zero. Ada Pak. Alhamdulillah. Karena ya. mereka juga takut kali ya. Ada duta narkoba juga nih di wilayah. Iya. Karena diberi wewenang sama BNNP untuk kayak ini lapor dia bisa langsung diangkat Pak, bisa dicomot gitu. Oke. Jadi mungkin Ada mereka aksesnya bertakut langsung ya. Oke, udah ada Ya, tapi CCTV-nya juga. alhamdulillah nol Pak, zero, nggak ada di wilayah. Alhamdulillah. Udah nanti meluas ke Jakutnya, Jakut. lama-lama ke DKI-nya. Amin Bismillah Pak. ya, ada yang tahu dan masih panjang Bismillah ini usia dan karirnya. Alhamdulillah. Kalau misalkan ternyata, naudzubillah yang ketahuan atau ketangkep justru teman sendiri nih. Dulu selama ini ternyata nongkrong kita satu kompleks, satu RW, ternyata dia malah misalkan ngedarin narkoba atau kepepet. Wah gimana tuh nanti? Ya Kan, mungkin kalau kalau Pak RW gitu. kita juga dapat ini nih, BNNP mengadakan program bahwasanya pengguna narkoba yang ingin tobat atau pengen sembuh, ada mereka mengadakan rehabilitas gratis untuk pengguna. Tapi kalau untuk bandar tidak ada. Jadi kalau untuk bandar ditangkap nih Pak, kalau untuk pengguna ada rehabilitasnya gratis. Sampai sembuh katanya gitu. Jadi dari BNNP. Cuman gimana tadi kalau ternyata dia malah kurir, malah bandarnya gitu. Ya mungkin mau dilaporin dia teman deket, mau enggak juga. Ya ini bukan naudzubillah. Ya, mungkin kalau dari profesional kan ya kalau untuk narkoba ini saya harus profesional sih Pak. Betul, nggak mandang mau siapapun, mau pandang bulu, nggak ada. Naudzubillah. Ya. Kita tangkap aja kalau itu. Minta ini juga dong Pak RW, lihat ke layar motivasi ke pemuda-pemuda di luar sana yang bahkan belum tahu mau ngapain, uang jajan udah gede juga masih minta ke orang tua, minta motivasi dikuatin nih untuk supaya berkarir dan berkarya dari masih muda. Silakan Pak RW. Oke, baik untuk teman-teman saya, Gen Z di luar sana, mungkin pesan dan motivasi saya yaitu ayolah coba masuk ke pengurusan, mulai berkreasi untuk wilayah dan bermanfaat untuk wilayah. Ayo kita terkenal akan hal positif, bukan hal negatifnya. Masya Allah. Jadi cara terbaik memperkenalkan diri itu dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Betul. Daripada banyak omong, masjidnya bagus, gue donaturnya. Anak-anak pada soleh, gue gurunya. Gak usah banyak ngomong. Langsung aja pakai prestasi ya. Memang 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah itu, 7 diantaranya umurnya di bawah 30. Dan 5 dari yang 7-nya itu umurnya di bawah 20. Jadi lihat, ada orang-orang yang masih belasan tahun, tapi surganya sudah dijamin Allah dan Rasulnya. Dulu Muhammad Al-Fatih jadi sultan umur 22. Umur 15 sudah jadi wali kota. Muhammad Al-Fatih. Khalifah Harun ar-Rasyid itu jadi khalifah atau jadi presiden di zaman itu di umur 20.
nikahnya umur 15 ya. Jadi memang mereka amat sangat menjaga diri dari dosa, bertakwa, ditolong Allah. Makanya mulai dari awal. Jazakallah khair. Makasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Koko. Sukses terus. Siap. Kalau Amin, suatu amin. saat Luar jadi biasa. orang hebat, bismillah mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi. Ya, Yang siap, penting terus jadi cahaya bagi umat. Makasih banyak Amin, Pak siap. RW. Terima Dan kasih itulah juga. hikmah kita di pertemuan kali ini. Jangan kemana-mana, kalau pengen hikmah-hikmah selanjutnya selalu saksikan. Selalu ada hikmah di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.